Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak ibu yang berada di kelas 4A. Bagaimana kabarnya? Tentu baik-baik saja bukan? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 9, subtema 3, pelajaran PPKN. Disimak video penjelasan dari ibu ya nak. Masuk ke materi, mengidentifikasi hak dan kewajiban masyarakat terhadap sumber daya air. Banyak kegiatan yang menggunakan air, misalnya mencuci, mandi, mengepel, dan minum. Hal tersebut merupakan hak masyarakat dalam memanfaatkan air. Selain hak, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk tetap melestarikan ketersediaan air bersih. Berikut beberapa kewajiban masyarakat terhadap air. Yang pertama, mematikan keran air saat tidak digunakan, menanam pohon di pekarangan rumah, tidak membuang sampah ke selokan, mandi atau mencuci pakaian dengan air yang cukup, dan tidak menebang pohon yang dapat mengganggu kelestarian air. Pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap air harus dilakukan secara seimbang agar sumber daya air terjaga kelestariannya. Mengidentifikasi sikap persatuan dan kesatuan dalam melestarikan sumber daya alam. Melestarikan sumber daya alam merupakan kewajiban seluruh anggota masyarakat. Hal ini wajib dilaksanakan bersama-sama dan saling menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan. Dengan demikian, sumber daya alam tetap lestari dan bisa dimanfaatkan. Berikut beberapa contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, kerja bakti membersihkan selokan yang penuh dengan sampah. Kedua, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah. Bergotong royong membangun sarana kebersihan dan menanam bibit pohon di sekitar taman. Mengidentifikasi usaha-usaha pelestarian sumber daya alam. Berikut adalah usaha-usaha pelestarian sumber daya alam. Mendaur ulang botol plastik bekas untuk dijadikan pot tanaman. Yang kedua, menggunakan energi alternatif seperti cahaya matahari untuk pembangkit listrik. Ketiga, menangkap ikan dengan jaring tradisional. Keempat, menanam kembali atau reboisasi lahan-lahan yang sudah gundul. Berikut beberapa kerusakan hutan akibat tidak melaksanakan kewajiban. Yang pertama, hutan berubah menjadi lahan terbuka yang kering dan tandus. Yang kedua, tanah menjadi gundul dan tandus. Ketiga, daerah di sekitar hutan mengalami kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim penghujan. Keempat, udara menjadi panas karena kurangnya ketersediaan oksigen. Yang kelima, hewan-hewan di hutan kehilangan tempat tinggalnya. Menjelaskan akibat tidak melaksanakan kewajiban. Menjaga sumber daya alam yang terdapat di lingkungan sekitar merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara. Apabila kewajiban tersebut telah dipenuhi, maka kita pun dapat menerima hak untuk menikmati sumber daya alam tersebut. Namun,
apabila kita tidak melaksanakan kewajiban melestarikan sumber daya alam, maka hak pun tidak akan bisa kita dapatkan. Misalnya, apabila kita membuang sampah ke sungai, maka sungai tersebut akan semakin menyempit karena sampah dan menyebabkan banjir. Contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. Yang pertama, jika ingin sehat, kita harus menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Kedua, jika ingin terhindar dari banjir, kita tidak boleh membuang sampah di sungai. Yang ketiga, jika kita menginginkan udara bersih, kita harus menanam pohon dan menjaga kelestarian pohon. Baik anak-anak, itulah materi pelajaran pada hari ini. Untuk tugas latihan kalian, silahkan dibuka buku tema 9 karangan Erlangga halaman 108. Di sana ada tulisan "Ayo berlatih". Nomor yang dikerjakan adalah nomor 1 saja. Dilanjutkan di halaman 116. Di sana ada tulisan "Ayo berlatih". Nomor yang dikerjakan adalah nomor 5 saja. Baik anak-anak, itulah materi pelajaran pada hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih dan selamat belajar.